Jumpa lagi denganku Awang Kagunan Rahayu. Menjawab pertanyaan yang lain ya. Apakah kita bisa melihat diri sendiri? Melihat diri sendiri ini dalam maksudnya apa nih? Melihat dari sisi kepribadian, perilaku dan segala macam, atau secara fisik bisa melihat diri sendiri? Ini juga nggak dijelaskan ya, melihat diri sendiri. Jadi udah sesuai dengan apa yang aku tangkap aja jawabnya. Semoga itu sesuai dengan kebutuhan yang nanya ya. Melihat diri sendiri, mungkin kalian sering juga mimpi ya, ketika tidur terus kalian melakukan perjalanan atau melakukan aktivitas dan segala macam, sehingga kalian bisa melihat bleger wujud kalian benar-benar secara nyata. Ya sama kayak ketika kalian melihat diri kalian di kaca. Ketika ngaca itu kan kita benar-benar bisa melihat diri sendiri tuh secara wujud ya, secara nyata. Sak blegere ku ketok kuwabeh gitu. Nah, itu juga bisa terjadi ketika kita bermimpi. Ketika kita tidur ya, kita bermimpi, di mana di situ kita bisa melihat diri kita sendiri melakukan serangkaian aktivitas, jalan-jalan sama teman, makan di mall, atau lagi ketemuan atau apalah. Kita bisa melihat diri kita sendiri dalam berkegiatan, dalam beraktivitas. Itu kalau secara fisik ya, secara fisik sangat memungkinkan. Yang paling gampang ya cari kaca besar ya, yang bisa menampung seluruh tubuhmu, dan kamu berdiri di depan kaca ya, perhatikan yang ada di depan kaca, yaitu dirimu sesungguhnya ya begitu, wajahnya ya begitu, posturnya ya begitu, lekuk-lekuknya semua juga seperti itu adanya, persis sama ya. Tapi kalau perilaku ya, kalau kita ngomong perilaku diri sendiri itu dalam artian itu perilaku kita, itu yang kita pikirkan dan itu yang kita rasakan, itu juga bisa. Kalau yang dimaksud diri sendiri itu ya, yang sehubungan dengan perilaku, pikiran kita, ide-ide kita, dan rasa yang kita bangun, itu juga sangat bisa. Caranya gimana pun gampang. Ya kalian tinggal perhatikan aja circle yang ada di sekitar kalian itu orang-orangnya seperti apa. Orang-orang yang sedang dekat dengan kalian itu orang-orangnya seperti apa. Ya. Yang sedang berteman dengan kalian itu orang-orang seperti apa. Jadi bisa dilihat dari circle kita. Dari lingkungan kita. Dari teman-teman kita, teman-teman dekat kita, dari orang-orang yang sering bareng sama kita, atau bahkan dari orang-orang yang setiap hari, setiap saat bareng sama kita. Ya, lihat mereka, perilaku mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka, pikiran-pikiran mereka, ya, tindakan-tindakan mereka dalam mengambil keputusan, dalam memperlakukan orang lain, dalam melakukan sebuah pekerjaan, dalam mengungkapkan ide, dalam membangun ide, dalam bekerja dan segala macamnya. Perhatikan mereka, dan kurang lebih itulah dirimu yang sebenarnya. Kenapa kok bisa begitu, Bun? Iya, karena orang itu selalu kecenderungannya itu berkumpul dengan orang-orang yang sama, orang-orang yang sefrekuensi ya, bahasa kerennya ngono saiki. Orang-orang yang sefrekuensi, yang kurang lebih idenya sama, ya, yang kurang lebih tataran emosinya sama. Bahasa kerennya saiki yang sefrekuensi. Ya itu dirimu yang sebenarnya gitu. Atau bisa dilihat juga dari problematika yang ada di sekitar kita, atau bahkan problematika yang kita hadapi sendiri.
Ketika di luaran itu yang kita hadapi ruwet terus, ya itu diri kita. Itu sebenarnya diri kita yang sesungguhnya, yang di dalam nih ya. Jadi gampang untuk mengetahui bagaimana kondisi kejiwaan kita, bagaimana kondisi psikologi kita, bagaimana kondisi pikiran kita, bagaimana kondisi stabilitas emosi kita dan segala macamnya. Itu caranya mudah, yaitu lihat aja yang di sekitar kita, karena itu semua adalah refleksi apa yang ada di dalam, dan itu udah nggak bisa diotak-atik. Itu hukum apa ya, hukum alam, udah tidak bisa dimanipulasi. Ya mungkin orang itu bisa berpura-pura, tapi berpura-pura kan ada batasannya. Tidak akan mungkin bisa berpura-pura setiap hari, setiap saat dengan menampilkan yang bukan dirinya. Pasti tidak akan sanggup. Jadi begitu ya jawabannya ya. Apakah kita bisa melihat diri kita sendiri, Bun? Ya, karena di sini tidak dijelaskan maksudnya dirimu sendiri atau diri kita sendiri itu secara fisik atau innernya yang di dalam. Kalau secara fisik ya gampang, ngadeg ndek ngarepe kaca, deloken ganteng apa ora, detail-detailnya, lekuk-lekukannya. Apa yang kamu miliki ya apa yang tercermin di kaca. Tapi kalau innernya, yang di dalam maksudnya, diri kita itu maksudnya yang di dalam, itu juga gampang banget, tinggal melihat sekeliling kita, circle kita, orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Itu kecenderungannya, perilakunya seperti apa, cara berpikirnya seperti apa, level emosinya seperti apa ya, itu bisa kamu cermati sendiri, bisa kamu perhatikan, dan itu adalah refleksi dari dirimu yang sesungguhnya. Karena manusia itu punya kecenderungan berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi. Jadi semua yang menarik itu sebenarnya dirimu sendiri. Kebaikankah atau sesuatu yang kurang baikkah, itu sebenarnya yang menarik itu dirimu sendiri. Jadi apapun yang kita alami itu sebenarnya ya karena kita sendiri, bukan karena orang lain, karena kita sendiri yang menariknya. Kecenderungan itu karena kita sendiri yang menariknya. Kenapa begitu? Karena energi yang kita keluarkan itu seperti itu, dan energi itu saling tarik menarik. Energi yang kita keluarkan begitu, yang kita tarik juga yang begitu gitu. Nah, ketika kita paham ya bahwa energi itu tarik menarik, paham bahwa apa yang di luar itu adalah refleksi dari apa yang di dalam, tugas kita cuma satu, perbaiki yang di dalam. Makanya aku selalu aku sering bilang, selesaikan dulu yang di dalam, perbaiki dulu yang di dalam. Ketika yang di dalam udah baik, ketika yang di dalam udah selesai, yang di luar itu akan menyesuaikan. Maksudnya apa, Bun? Ya itu tadi, ketika kita sudah bisa selesai yang di dalam ya, otomatis kita akan menarik orang-orang yang sefrekuensi. Ketika kita sudah selesai yang di dalam, otomatis energi yang keluar ya, itu juga energi yang baik, dan energi yang baik akan menarik kebaikan-kebaikan pula, menarik energi-energi yang baik pula. Kurang lebih begitu, teman. Semoga ini sesuai ya, jawabanku itu sesuai dengan yang penanya mau, karena di sini tidak dijelaskan dengan detail. Semoga sesuai dengan kebutuhan jawabannya. Mohon maaf kalau ada ketidaksesuaian. Oke, terima kasih banyak. Rahayu, dadah.